Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan menjelang pagi. Saya berada di lapangan Pancasila 3 hari setelah hari lahir Pancasila. Dan di bawahnya Simpang 5. Tentu kita paham saya berada di pusat kota Jawa Tengah, bukan hanya Semarang. Karena kalau Semarang ada Tugu Muda. Di sebelah sana sekitar 100 meter itu adalah gedung tempat Pak Ganjar Pranowo SH MIP. Hari ini atau tepatnya dini hari ini saya ingin membahas isu tentang Pak Ganjar. Twitter terakhir beliau Twitternya menyebut sebagai nge-tweet, alhamdulillah satu lagi bandara beroperasi di Jawa Tengah, yaitu Bandara JB Sudirman di Purbalingga. Mulai tanggal 3 Juni, hari ini maksudnya siang tadi, akan mulai penerbangan komersial. Lalu satu hari yang lalu Pak Ganjar juga nge-tweet soal mengingatkan SOP, standar operasional prosedur seluruh fasilitas kesehatan. Lalu tweet sebelumnya bicara soal UMKM. Lalu sebelumnya lagi, tentu tanggal 1 Juni beliau nge-tweet soal selamat bulan Bung Karno, ayo ikut lomba pidato Bung Karno. Saya sengaja menyampaikan 4 tweet beliau yang rata-rata beliau tidak merespon, tidak ada satupun respon beliau terhadap isu yang sekarang sedang berkembang, dikembangkan, atau memang benar-benar sedang nge-booming begitu. Oh iya, Ganjar Pranowo sebagaimana kita paham adalah gubernur yang sekarang ini adalah periode kedua beliau menjadi gubernur di Jawa Tengah. Di bedah isu ini, saya ingin mencoba menggali isu bahwa dalam 1 pekan terakhir Pak Gubernur Jawa Tengah ini, Pak Ganjar, itu sedang tidak hanya digoreng, mungkin sedang menjadi buah bibir banyak pengamat. Ini lebih karena kita menyaksikan ada beberapa momen politik yang ternyata memang tidak bisa tidak membuat Pak Ganjar menjadi semakin terkenal namanya. Yang pertama karena di kegiatan partai, di kegiatan PDIP yang diselenggarakan di Jawa Tengah, beliau tidak diundang, padahal beliau tentu saja paham dia adalah kader terbaik PDIP. Saya sebut sebagai kader terbaik karena di antara banyak kader PDIP, beliau sekarang yang menduduki posisi teratas setiap survei menuju 2024. Di sisi mana saya ingin melihat ini sebagai bagian dari bedah isunya? Yang pertama adalah persoalan pada partai politik itu diadakan atau ada, salah satunya adalah rekrutmen kader-kader terbaik untuk memimpin bangsa ini, memimpin negara. Jadi partai politik yang dilahirkan untuk salah satunya merekrut kader terbaik, tentu saja ketika memiliki kader terbaik dan itu menjadi menjadi trending topik di banyak tempat, menjadi orang yang nomor 1, 2 atau tidak di berbagai survei, mestinya partai politik manapun menikmati ini sebagai sebuah sukses besar dari partai politik. Lalu mengapa kemudian Ganjar yang di berbagai polling survei itu disebutkan rata-rata sebagai urutan 1, 2 atau 3, beberapa pengurus PDIP, tokoh-tokoh PDIP, 1, 2 saja sebetulnya itu menyatakan ketidaksukaannya. Bukan tidak suka, tetapi mempunyai pandangan yang agak berbeda dari kebanyakan pandangan masyarakat yang diambil sampel sebagai survei. Tentu saja banyak yang bisa disoroti. Misalnya dari sisi bahwa Ganjar bukan atau tidak memiliki terah yang menjadi penciri dari PDIP. Ia tidak terah siapa-siapa. Ganjar bukan putra dari tokoh besar di PDIP.
Kemudian yang kedua, bisa saja karena Ganjar di posisinya sebagai Gubernur Jawa Tengah, ia sedang melaksanakan tugas kegubernurannya dengan baik sesuai dengan amanah undang-undang dan juga harapan masyarakat Jawa Tengah. Karenanya kemudian Ganjar, sebagaimana tweet yang saya bacakan, di dalam 1 minggu terakhir ini ia tidak merespon isu nasional soal beda pandangan antara beberapa tokoh partai terhadap peluang dia menjadi calon atau bakal calon presiden Indonesia 2024. Nah, di bedah isu ini saya ingin menyampaikan bahwa balik lagi, partai politik salah satu tujuannya adalah melahirkan kader, dan PDIP dengan Ganjar Pranowo-nya sudah menjalankan fungsi itu. Tinggal bagaimana kemudian teman-teman pengurus PDIP baik pusat sampai daerah itu memaknai bahwa kehadiran partai salah satunya untuk itu. Dan tugas partai yang lain setelah menghadirkan kader tentu menghadirkan program-program yang bisa diterima atau memenuhi harapan masyarakat bangsa ini. Jadi warga negara Indonesia sebagian besar tentu saja ingin tugas-tugas kenegaraan bisa dijalankan. Ya, salah satunya isu COVID bisa ditangani. Jadi apakah Mas Ganjar misalnya ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah di 2 tahun terakhir ini bisa menangani COVID dengan baik misalnya? Apakah kemudian beberapa visinya bisa dijalankan dengan baik? Karena tugas partai politik setelah melahirkan kader partainya dan kemudian juga melakukan pendidikan politik, juga menghadirkan tujuan bangsa ini, yaitu kesejahteraan bagi bangsanya. Di bedah isu bagian terakhir ini saya ingin menyampaikan, menuju 2024 kita masih 2,5 sampai 3 tahunan lagi, tetapi pemanasannya sudah dilakukan sekarang. Tetap saja ujungnya bahwa di samping politik praktis itu juga mencapai tujuan-tujuan berpartai atau berpolitik, tetapi juga etika kepartaian dan etika politik harus tetap dijalankan. Untuk Mas Ganjar di Simpang 5 lapangan Pancasila ini, di hari atau bulan Bung Karno, saya menyampaikan bahwa bekerja saja terus, dan kemudian sejarah yang akan membuktikan bahwa Anda layak atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.